Musyawarah merupakan aktivitas sekelompok manusia dalam usahanya menyelesaikan masalah guna mencapai keputusan atau hasil yang disepakati bersama. Dan tujuan adanya musyawarah adalah membentuk rakyat yang harmonis, erat akan kekeluargaan dan semangat kebersamaan. Ciri-ciri musyawarah. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, semua orang mempunyai kedudukan yang sama. Yang ketiga, semua orang boleh berpendapat. Yang keempat, berdasarkan kepentingan bersama. Yang kelima, hasil keputusan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani. Yang keenam, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketujuh, dalam proses musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Prinsip-prinsip dan aturan dalam musyawarah. Yang pertama, musyawarah harus dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir adalah melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kawin Hafidudinova, NIM L2190213. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara dan persyaratan musyawarah yang baik dan benar. Yang pertama yaitu peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Harus hadir sesuai dengan kesepakatan jam berapa, di mana, dan kapan. Yang kedua yaitu musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Apa itu quorum? Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Biasanya 50% plus 1 dari jumlah seluruh peserta musyawarah. Yang selanjutnya ada susunan panitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Yang ketua ini untuk mengatur jalannya musyawarah, notulis ini untuk mencatat pendapat-pendapat atau saran-saran dari peserta musyawarah, dan peserta musyawarah itu yang mengikuti musyawarah sampai akhir. Selanjutnya, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat, dan peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Pendapat yang disampaikan harus dapat diterima oleh akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyam Dapat Akif, NIM L2019027. Sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mengeluarkan pendapat. 1. Sampaikan pendapat Anda dengan cara yang sopan. Saat ingin mengungkapkan pendapat, sampaikan dengan kata-kata yang sopan dan santun, tidak dengan kata-kata yang kasar yang disertai dengan makian sehingga akan menyakiti orang lain. Yang kedua, ketahui kapasitas pengetahuan Anda. Sebelum menyampaikan pendapat, pastikan Anda tahu kapasitas dan pemahaman yang cukup tentang tema pendapat yang akan disampaikan. Hal ini untuk menghindari terjadinya perdebatan yang tidak sesuai dengan topik dan menimbulkan konflik. Yang ketiga, memiliki dasar argumen yang kuat dan jelas. Sebaiknya Anda memiliki dasar argumen yang kuat dan jelas ketika menyampaikan pendapat. Lebih baik lagi jika Anda pun memiliki beberapa data dan fakta yang menunjang pendapat untuk disampaikan. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan lawan. Jangan memotong pembicaraan lawan bicara Anda ketika akan menyampaikan pendapat. Biarkan lawan bicara menyampaikan pendapatnya hingga selesai dan jelas, lalu tanggapi pendapatnya setelah dipersilahkan untuk berbicara. Yang kelima,
Tidak menyerang pribadi lawan bicara. Sebaiknya tidak menyerang pribadi lawan bicara Anda apabila tidak setuju dengan pendapat orang lain. Apabila jika tidak berhubungan dengan topik diskusi, hal ini tentu saja membuat satu hal yang dapat memicu konflik bila dilakukan dalam sebuah diskusi. Itulah 5 tata cara saat mengeluarkan pendapat yang harus kita lakukan saat akan menyampaikan pendapat kepada orang lain, yang merupakan cerminan untuk menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Saya Filippo Pratama, NIM 200192226. Di sini saya akan memberikan kesimpulan atas pernyataan yang telah diberikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Musyawarah adalah suatu proses yang dilakukan untuk menyatukan pendapat yang berbeda-beda. Dalam musyawarah ini terdapat prinsip dan aturan serta tata cara dan persyaratan dalam penyelenggaraannya. Dalam musyawarah sendiri terdapat juga tata cara dalam mengeluarkan pendapat. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah pendapat atau keputusan yang disetujui oleh semua pihak dalam forum musyawarah. Sehingga pengertian musyawarah untuk mufakat adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Apabila mufakat tidak diperoleh, maka di dalam musyawarah boleh diadakan voting. Voting ini yaitu pengambilan suara terbanyak dari peserta musyawarah. Jadi itu pendapat kami dan kelompok kami terhadap musyawarah. Sekian dan terima kasih.